Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang baik, yang selalu menyertai dan menolong kita dalam segala keadaan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan Tuhan, penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, kuasa dan kekuatan-Mu yang telah memampukan kami. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, urapilah kami, jamah hati kami supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Keluaran pasal 21, ayat 15-17. Tertulis demikian. Siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Siapa yang menculik seorang manusia, baik ia telah menjualnya, baik orang itu masih terdapat padanya, ia pasti dihukum mati. Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, Singapura merupakan negara yang memiliki banyak sekali aturan yang ketat untuk ketertiban di dalam masyarakat. Memakan permen karet di Singapura bisa kena denda sampai 111 juta rupiah. Memakai vape bisa kena denda yang sama atau penjara 6 bulan. Terkoneksi ke wifi orang lain tanpa persetujuan dengan menebak-nebak passwordnya bisa kena denda 100 juta. Meludah sembarangan bisa didenda 11 juta. Menyanyikan lagu dengan lirik yang vulgar, kasar, tidak senonoh atau tidak sopan, dapat dipenjara hingga 6 bulan. Dan ada banyak lagi aturan-aturan lainnya yang sangat keras. Tapi akibat dari aturan itu, keadaan di Singapura menjadi tertib, aman dan teratur. Kita perhatikan di dalam Perjanjian Lama, aturan yang diberikan oleh Tuhan kelihatannya sangat keras. Dalam Keluaran 21 ayat 15-17 ini dikatakan, siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Siapa yang menculik seorang manusia, baik ia telah menjualnya, baik orang itu masih terdapat padanya, ia pasti dihukum mati. Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Mengapa aturan di dalam Perjanjian Lama, khususnya kalau kita meninjau ayat ini, kelihatannya sangat keras dan konsekuensinya sangat berat? Penyebabnya adalah karena Allah ingin agar umatnya hidup sungguh-sungguh dalam ketaatan, dalam ketundukan, dalam ketertiban di hadapannya. Semua aturan dalam Perjanjian Lama, semua aturan dalam Taurat diberikan Tuhan untuk menjaga bangsa Israel agar hidup dalam kekudusan, dalam ketertiban sampai lahirnya Kristus Sang Juru Selamat. Dengan adanya aturan yang keras itu saja, masih terdapat banyak pelanggaran. Pada saat ini kita hidup dalam Perjanjian Baru, Perjanjian kasih karunia. Kita hidup dalam masa kemurahan. Tapi bukan berarti bahwa kita tidak perlu menghormati ayah dan ibu dan tidak perlu bersikap baik kepada sesama kita. Dalam Efesus 6 ayat 2-3 di situ tertulis, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah satu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Di dalam Kristus, kita melakukan perintahnya berlandaskan kasih. Kasih Tuhan membuat kita mampu untuk hidup benar, hidup mengasihi sesama kita, mengasihi orang tua, mengasihi orang-orang di sekitar kita, sehingga kita tidak melakukan yang tidak benar dan yang tidak baik kepada mereka. Dosa dan pelanggaran di saat-saat ini seringkali tidak langsung mendapatkan konsekuensi hukuman langsung dari Tuhan.
Tapi bukan berarti bahwa kita boleh hidup terus dalam dosa. Tuhan memberikan peluang, waktu, kairos, kesempatan, kemurahan untuk kita berbalik dari dosa dan hidup dalam kebenaran. Setiap kita yang ada di dalam Kristus telah menjadi ciptaan baru. Ada Roh Kudus di dalam kita yang menuntun dalam kasih Tuhan, sehingga tanpa harus dipaksa dengan aturan yang keras, kita tahu mana dosa, mana bukan, mana yang baik, mana yang tidak baik, oleh karena firman-Nya dan Roh Kudus-Nya yang menginsafkan kita. Mari hidup selalu dalam pimpinan dan kasih Tuhan yang membawa kita dalam kebaikan dan dalam kesempurnaan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu yang memberikan kami tuntunan untuk hidup benar, hidup dalam ketertiban, hidup dalam sikap yang dikenan oleh Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau memimpin kami selalu dengan Roh Kudus-Mu. Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, mengingatkan akan firman-Mu, dan membimbing kami dalam kebenaran-Mu. Mampukan kami Tuhan dan kuatkan untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Hidup dalam kasih kepada orang-orang di sekitar kami, dan kasih kepada-Mu Tuhan. Berkatilah kami ya Bapa di sepanjang malam hari ini. Lindungilah kami dengan kuasa-Mu. Berikanlah kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa untuk setiap pergumulan, setiap masalah dan persoalan yang dihadapi oleh kami masing-masing. Lawatlah, nyatakan kuasa pertolongan-Mu, mujizat-Mu bagi setiap kami. Berikan jalan keluar, berikan kesembuhan, pemulihan, kelepasan. Terima kasih Tuhan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.